尊敬的普京总统，尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，很高兴应邀出席第28届圣彼得堡国际经济论坛。本届论坛以共同价值、多极化世界发展为基础，具有重要的现实意义。首先，我谨代表中国政府对本届论坛的成功举办表示诚挚的祝贺。10年前，中国国家主席习近平在出席第70届联合国大会一般性辩论发表的重要讲话中提出，和平发展、公平、正义、民主、自由是全人类Rusia dengan keadaan forum yang sangat bersukses tahun ini. Tahun ini Sekretaris Jenderal PBB menggarisbawahi nilai-nilai sama masyarakat dunia. Dan tugas yang sangat tinggi organisasi internasional yang internasional ada sekarang, dan tugasnya adalah menyatukan semua bangsa-bangsa untuk mencapai nasib sama kepada semua manusia dan komunitas seluruh dunia. Dan di dunia ada juga tendensi proteksionisme dan hegemoni, dan ada banyak konflik yang menjadi lebih keras, dan ada risiko banyak. Dan semua orang masyarakat manusia berhadapan dengan tantangan yang sangat serius, dan kita mau mengikut semua nilai-nilai yang sama dan merealisasikan inisiatif keamanan global dan sivilisasi global untuk mendukung perkembangan dunia multipolar supaya mencapai perkembangan yang berdamai dan berkelanjutan. Karena itu saya mau memberi beberapa ide kepada Anda. Yang pertama, dunia harus memperkembang atas dasar kerjasama yang berdamai, dan kami harus bekerja secara multilateral dan memberi kemungkinan serata kepada semua. Dan dalam 8 tahun pada masa Perang Dunia Kedua, ada banyak negara dan masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai damai. Jadi setelah 80 tahun kita harus bersatu untuk membela tata dunia yang berdasar pada undang-undang internasional dan membela keadilan dan pemimpinan dunia yang lebih adil dan berakal. Yang kedua, ekonomi dunia harus berkembang pada dasar prinsip yang bukan prinsip globalisme. Jadi kami mengundang semua negara untuk membangun sistem multipolar untuk menambah investasi ke negara-negara kami. Jadi integrasi ekonomi memberi manfaat kepada semua negara.
Dan China sudah memberi bantuan kepada lebih dari 160 negara dalam inisiatif Satu Jalan Satu Dunia. Dan China sudah menciptakan dana untuk semua negara perkembangan. Dan kami akan bekerja sama selanjutnya dengan semua negara yang berkembang. Dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara selatan global. Yang ketiga, sivilisasi dunia harus membantu melengkapi sama satu lagi. Dan kami harus mengembangkan dialogi antara sivilisasi kami dan membela hak semua negara untuk berdaulat dan memilih jalan perkembangannya sendiri. Dan China mau mendukung perkembangan yang harmonius kepada semua negara dan memperkuat dialogi antara sivilisasi Asia, terutama di dalam rangka PBB. China sudah siap untuk membantu semua sivilisasi mencapai tugasnya sendiri dan memperkembang nilai-nilai seluruh manusia bersama. Yang keempat, kita harus mendukung perkembangan dunia yang damai. Kita harus bertanggung jawab atas perdamaian damai di dunia kita, dan kita harus menyelesaikan semua konflik dan membela keselamatan dunia kita. Kita harus menyelesaikan semua konflik di negara-negara yang ada konflik itu. Jadi China selalu mendukung perdamaian dan mau memberi estafet perdamaian dari generasi ke generasi dalam keinginan keamanan umum pada masa depan. Bapak dan Ibu yang terhormat, Rusia dan China adalah ekonomi yang paling besar di dunia dan adalah sahabat yang baik yang mendukung masing-masing di dalam kerjasama mereka. Pada bulan yang lalu, Xi Jinping mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Putin untuk mendukung kerjasama strategis antara Rusia dan China, dan berdasar pada semua yang dicapai dari akhir Perang Dunia Kedua. Dan pemimpin negara kita, kami akan bekerja sama untuk membentuk dunia multipolar dan memperbaiki kepemimpinan dunia internasional. Kita harus menaikkan, memperbaiki hubungan Rusia dan China selanjutnya, dan kita harus secara selanjutnya bekerja sama dalam inisiatif Satu Jalur Satu Dunia untuk memperkembangkan pembuatan produksi Rusia dan China di dalam bidang luar angkasa, pertanian, teknologi informasi dan lain-lain. Dan
mengukuhkan kerjasama kita di dalam bidang ekonomi yang bermacam-macam dan bekerja sama di platform organisasi internasional bermacam-macam termasuk PBB dan organisasi yang membentuk dunia multipolar yang lebih adil dan bermakmur kepada semua negara. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekarang China memajukan ide ekonomi yang bermakmur kepada semua. Dan tahun ini ekonomi kita berkembang terus dan China adalah ekonomi yang paling yang salah satu ekonomi yang paling besar di dunia. Dan tetapi syarat perkembangan ini tidak terlalu mudah juga. Dan kami akan mendorong kebijakan ekonomi kami secara terus dan menemukan semua ekspektasi inflasi yang ada di masyarakat kami bertentangan dengan syarat ketidakpastian ekonomi yang ada di dunia hari-hari ini. Dan walaupun keadaan dunia berubah, China masih membuka pintunya kepada semua negara. Dalam kepentingan prinsip kerjasama internasional yang adil dan saling bermanfaat untuk membuka kemungkinan yang baru kepada China dan negara yang lain. Jalan dunia multipolar tidak mudah, tapi masa depannya sangat bercerah. Jadi saya mengundang Anda untuk membangun dunia multipolar yang sangat baik ini.